Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dalam agenda pengajian dan salawatan dalam semarak milad keempat tim salawat di tahun Najih NW Pondok Pesantren Syekh Masyuddin Ahmadullah Tanirang. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai sunatan hasanah yang ditinggalkan oleh Maha Guru Besar kita, pahlawan nasional, pendiri Madrasah NWDI dan NPDI dan Ormas Nahdlatul Ulama, yakni membaca Fatihah dan Salatul Nahdlatain, yang dalam hal ini kami minta kesediaan dari Al-Ustaz Ridwan KHSPD. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca salat Nahdlatain. Namun sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil anam wa lisa'il ikhwanil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب وترقة مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس هذا الوطن المغفر الله مولانا الشيخ محمد زين بن عبد المجيد المشهور ولرسولهم وقرائهم ولمحبيهم. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهدنا النهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun semua jamaah kita yang tidak berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita fi taatillah, dijauhkan kita dari semua bentuk bala bencana selama malam. Mudah-mudahan semua hajat dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua keluarga kita, guru-guru kita semua yang sedang sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua penyakit zahir batin kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keyakinan, keikhlasan dan keistiqomahan diri guru kita, wabil khusus guru besar kita Al-Mahfurullah Maulana Syekh beserta semua guru-guru beliau min dunya ila yaumil qiyamah. Ala hasan ini. Al-Fatihah. Mari kita baca surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله
anta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ridwan Ila SPD. Jemaah kaum muslimin muslimat yang kami hormati, sebelum kita ke acara inti, yakni pengajian dan salawatan yang akan langsung dipimpin oleh guru kita, izinkan pada kesempatan malam hari ini kami atas nama tim salawat Miftahul Najihin NW Pondok Pesantren Syekh Masudin Nahdlatul Tangerang menyampaikan jazakumullah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, bil khusus untuk guru kita Al-Habib Alwi bin Hasan Ali Terus, yang alhamdulillah beliau kayun dan beliau dapat hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama kita melaksanakan dan memeriahkan acara milad keempat tim salawat Miftahul Najihin NW Pondok Pesantren Syekh Masudin Nahdlatul Tangerang. Di usianya yang keempat tahun, alhamdulillah Miftahul Najihin berbangga dan bersyukur malam ini kita bisa rayakan dengan sama-sama mengadakan pengajian sekaligus salawatan yang mudah-mudahan dengan silaturahim, dengan perkumpulan kita malam ini, salawatan dan pengajian yang kita lakukan malam ini senantiasa memberikan barokah tersendiri, bil khusus untuk tim salawat atau tim hadrah Miftahul Najihin di usianya yang ke-4 tahun. Alhamdulillah di usia ke-4 tahun pun Miftahul Najihin berbangga dan bersyukur walaupun dengan keadaan yang seadanya, dan alhamdulillah berada dan ada sudah 4 tahun ini. Di usia yang ke-4 tahun Miftahul Najihin telah menjadi bagian daripada sayap perjuangan Pondok Pesantren Syekh Masudin Nahdlatul Tangerang. Dan hal yang paling bersyukur, yang paling kami syukuri di Miftahul Najihin, alhamdulillah sudah beberapa kali tim hadrah Miftahul Najihin ini bisa mendampingi dan memeriahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon. Ini kebanggaan yang paling luar biasa bagi kami di tim hadrah Miftahul Najihin, yang alhamdulillah tim hadrah Miftahul Najihin seperti yang kami sampaikan beberapa malam sudah lewat di pendelengan Al-Habib, bahwasanya adik kami ini tanpa guru. Jadi rata-rata hari ini mereka otodidak karena semangat dan girah mereka demi melantunkan salawat demi salawat yang kita harapkan. Dengan salawat yang mereka lantunkan ini, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan atas nama tim hadrah Miftahul Najihin, sekali lagi atas nama tim hadrah menyampaikan jazakumullah kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, bil khusus dengan kerohan daripada Al-Habib di tengah-tengah kami, yang mudah-mudahan menambah motivasi daripada Miftahul Najihin untuk terus-menerus girah dan bersemangat syiarkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin muslimat yang kami hormati, selanjutnya pengajian dan salawatan yang akan langsung dipimpin oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Hasan Ali Terus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhiya wa syahada wa salihin wa mutarasidin. Summa ila ra'isatil mu'ajim wa ahmad bisa wa sallam muqaddam Muhammad bin Ali wa ala ra'isatina Ali abi Ali mashid magharibiha wa usulihim wa qurrihim wa tabashahum bi rahmatir rahmatin wa bil jannah wa nawayna nakramu lil yawmi bil kimal nabi syafi kama wa sallallahu salih. وكما نوى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ادخل نيتنا في نياتهم واعمالنا في اعمالهم ومقاصدنا في مقاصد واخلاقنا في اخلاقهم ولن يكن الله يستر عيوبنا وشر قلوبنا واغفر ذنوبنا واصلح قلوبنا وارحمنا جميعا على هذه النية وكل نية صالحة
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفو عنه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر معادي واسلمه والداعي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إلي نظر
صلوا على نور الذي أرج السماء صلوا عليه وسلم صلوا على نور الذي أرج السماء صلوا عليه وسلم وفوز ما صلى عليه وسلم بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا
ذو النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به انتاج وألهى برانا صلى الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتمن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واذهب الآذان صلى الله عليه أحسن إلى أوصاف طه المجتبى واهدر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبده النبي في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واطلبه فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنجانا صلى الله عليه يستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من قرنة عنا وكن يقضانا صلى الله عليه واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزها أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله ما اختاره وما برأ مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل أسادي الله أنت باب الله معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل
Assalamu
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم
وزد بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تؤطى وقل اسمع لقولك نتم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء عهد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يهديك فترضى جل من مؤت تقاصر عنه الله نهانا صلى الله عليه. بالله بالذكر واسم محمد صلى عليه. كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. به الأم الأدينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. الوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان ينظر نور طه وجهه وسرائر الابن المنصور عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم كريم شهم بن عبد مناف بن حسين كان صلى الله عليه. يبقى حكيما شأنه كبيت لا عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. وحصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. حينما عملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وإذا عاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. ولمن في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. بين فتر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
مشفع بحسنى يا الله حسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه والنبي محمد شفت يا عندي ما تساوي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk al-mabruk, mabruk al-mabruk, mabruk al-mabruk. Al-Bakir Al-Alwi Hasanan terus mengucapkan selamat menikah yang keempat untuk tim Hadroh juga menyanyi Pondok Pesantren Syekh Ahmad Tasbih Mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi, meridhoi dan memberikan istiqomahan dalam langkah setiap langkahnya untuk menyebarkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tim Hadroh kita menjadi baik-baik ibadah dan mudah-mudahan menjadi ibadah yang tempatnya masyarakat mengambil manfaat kepada antum semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkahnya antum. Hadis ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kabupaten Negara mengucapkan selamat milad dan 4 tahun untuk tim Hadroh di tahun Najib NW Pondok Pesantren Syekh Ahmad Tasbih Mulia. Semoga di usia yang ke-4 tahun tim Hadroh di tahun Najib NW bisa terus mempertahankan prestasinya dan menjadi inspirasi bagi masyarakat di lingkungan, terutama bagi kalangan anak muda dan mencintai kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi Dari selawat di tahun lagi, laga berlaku podcast Syekh Ahmad Tasbih laga berlaku. Semoga tetap istiqomah dalam berdakwah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad bin Abu Bakar Al-Haq mengucapkan selamat milad yang kedua buat Nabi Salawat Mustaqim Al-Bidin dan Pondok Pesantren Syekh Ahmad Tasbih Mulia. Semoga tetap istiqomah dalam menyiarkan salawat. Assalamualaikum. وحشنا يا
محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'alna mujtama'na ghayatul husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min aqayaka al-jizami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri habibihi tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wa sallallahu wa sallam ala sahibil mu'jizatil bayyinat wa ala alihi wa sahbihi dzil anjumil bahirat والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Ahmad Suyuti NW Ireng, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping saya Ketua Pengurus Cabang NW Gunung Sari Haji Ahmad Fotoni, yang mudah-mudahan pula senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan serta senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpul kita di sini merupakan satu karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di sini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di sini adalah atas kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun, seorang hamba yang dapat berkumpul di tempat yang mulia kecuali itu adalah kehendak Allah, kecuali itu adalah keinginannya Allah, kecuali dia adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam malam hari ini, walaupun dengan acara miladnya Miftahun Najihin, Hakim Hadrah Miftahun Najihin, tapi kita semuanya dengan berkah itu kita dapat semua berkumpul di tempat ini. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan pada suatu hari sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Auf berjalan di suatu perjalanan. Ketika beliau berjalan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fatalat sajdatuhu. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujudnya. Maka katanya sahabat Abdurrahman bin Auf, aku menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menunggu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau selesai bersujud, maka aku berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, aqalta sajdaka hatta zanantu qad kadabta ya Rasulullah. Aku memandangmu ya Rasulullah, engkau memanjangkan sujudmu. Engkau berpanjang sujudmu ya Rasulullah sampai aku menyangka engkau telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah dicabut nyawamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah, "Lima ya Rasulullah." Kenapa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kau ya Rasulullah memanjangkan sujudmu? Apa yang menyebabkan kau ya Rasulullah sampai seperti itu kau bersujud kepada Allah? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di Jibril. Aku didatangkan oleh malaikat Jibril. Aku didatangkan oleh malaikat Jibril. Faqala yukriukas salam ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad. Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah. Fayaqulu laka, Allah berfirman kepadamu, Man shalla alaika shallaitu alaihi fasyakartu lillahi ta'ala. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, siapa saja yang berselawat kepadamu maka aku akan memberikan dia rahmat. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, fasyakartu lillahi ta'ala. Maka sebab itulah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi penyebab kita, keluarga dan anak-anak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menemui yang namanya kesusahan. Tidak akan pernah menemui yang namanya kegelisahan. Tidak akan pernah menemui yang namanya kegundahan. Karena sebaik-baik sosok makhluk yang paling baik untuk kita sebutkan namanya adalah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang semua kita tunggu wajahnya bagaimana. Nabi yang setiap kita mengucapkan, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita bayangkan wajahnya Rasulullah. Alangkah beruntungnya orang yang dapat menatap wajahnya Rasulullah. Alangkah indahnya seseorang yang dapat bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana seseorang itu dapat bertemu dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah? Tidak lain wasilahnya adalah sering duduk di majlis salawat kepada Rasulullah. Kalau seseorang sudah tidak mau duduk di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut namanya Rasulullah, maka merekalah adalah orang yang sudah dikatakan orang yang merugi hidup di dunia bahkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam dari sahabat Jabir radhiyallahu taala, beliau mengatakan pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Pada hari Jumat Rasulullah naik ke atas mimbar, ketika beliau naik ke tangga pertama beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Naik tangga yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan amin. Maka setelah selesai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan khutbahnya kepada para sahabat. Lantas para sahabat, coba kita lihat adabnya para sahabat. Ketika mereka sudah haus ilmu, mereka haus akan ilmu, tidak sedikit pun waktu bersama Rasulullah kecuali mereka selalu bertanya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang bagaimana hidup di dunia yang terbaik, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak pernah terlepaskan hidup mereka kecuali mereka selalu dan selalu ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah balik ke rumahnya, para sahabat semuanya merasa bingung. Bahkan anak dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, diperintahkan oleh ayahnya untuk senantiasa menjaga pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah salah satu sahabat yang sama peragainya dengan Rasulullah. Tingkah lakunya, jalannya sama seperti Rasulullah. Karena setiap hari dialah yang menjaga Rasulullah atas perintah abahnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin pada saat engkau menaiki tangga pertama ketika khutbah, ya Rasulullah?" Katanya Rasulullah, "Syaqiyun, celaka, sungguh celaka bagi orang yang menemukan Ramadan, disempatkan hidupnya untuk di dalam bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan telah berlalu, mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan amaliah-amaliah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang kedua, ya Rasulullah mengatakan, "Syaqiyun, celaka bagi seseorang, man adraka walidayhi wa lam yadkhulil jannah." Mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tapi tidak menyebabkan mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menunduk, merasa bersalah di hadapan Rasulullah SAW. Lantas yang ketiga, ya Rasulullah menjawab, "Syaqiyun, celaka, man tukibtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang disebutkan namanya di hadapannya, yang orang yang disebutkan namaku di hadapannya, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, enggan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin hadiratnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sering menyebut namanya. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka cintanya Allah pun kita akan dapatkan. Di mana kita bisa dapatkan? Di majelis-majelis yang disebutkan namanya Rasulullah. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis, diriwayat suatu hadis di dalam kitab Hadisul Mukhtar Nabawiyah fil Hikam Muhammadiyah, dikatakan di dalam satu hadis, kutipan hadis, bahwasanya kalau ada suatu majelis yang tidak dibacakan salawat di dalamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mereka melihat seorang mayit tapi tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan, maka akan sia-sialah majelis tersebut. Maka beruntung kita di malam hari ini, di miladnya yang keempat, Miftahun Najhin, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berselawat kepada beliau. Maka tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taat kepada beliau.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta banyak bersalawat kepadanya, jadi Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Akan mengampuni dosamu. Maka beruntung orang yang sering duduk di majlis dibacakan salawat kepada Rasulullah. Beruntung orang yang sering duduk menangis mengucurkan air mata ketika dihadapkannya, ketika disebutkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu, siapa yang menolong kita esok di yaumul qiyamah? Ketika kita dihadapkan di tembok kuburan kita, ketika anak, istri, suami, murid-murid yang telah kita didik, semua akan meninggalkan kita. Mereka akan meninggalkan kita. Maka siapa yang akan menolong kita kecuali adalah amal-amaliyah kita. Amaliyah kita yang paling akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selawat kepada Rasulullah. Maka akan menjadi celakalah, merugilah kita seandainya kita tidak pernah terbasahi lidah kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok seorang nabi yang tidak pernah letih untuk mendoakan kita umatnya. Sosok seorang nabi yang berani untuk melepaskan nyawanya, harga dirinya untuk kita umatnya. Sosok seorang nabi yang tidak duduk di singgah sananya esok di yaumil qiyamah karena tidak mau satu pun umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah pada suatu hari Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sakit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah tidak mengenali beliau. Rasulullah mengatakan, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Katanya, "Sauban, ana Sauban ya Rasulullah, aku adalah Sauban ya Rasulullah." "Apa yang menyebabkan kau seperti ini wahai Sauban? Apa yang menyebabkan terjadi kau seperti ini wahai Sauban?" Katanya Sauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku seperti ini karena aku rindu dengan kau ya Rasulullah. Tidaklah aku kembali ke rumahmu kecuali hatiku gelisah, hatiku galau, hatiku gundah gulana ya Rasulullah. Karena aku takut berpisah dengan kau ya Rasulullah. Aku takut nanti di yaumil qiyamah tidak ada yang menolongku ya Rasulullah. Kalaupun aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah, maka aku tidak sama tempatku denganmu ya Rasulullah. Engkau Habibullah, engkau kekasih Allah, pasti tempatmu lebih tinggi daripada aku ya Rasulullah." Maka melihat keadaan Sauban seperti itu, turunlah ayat, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima." Orang yang taat atas Allah, orang yang
taat kepada Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjauhi perintah Allah, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mentaati melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang dicintai, yang telah diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dari para orang-orang, para nabiyyin, para anbiya, wasiddiqin, orang-orang yang mempercayai akan akhbarnya Rasulullah SAW, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ingin berkumpul dengan Rasulullah. Coba angkat tangannya yang tidak mau berkumpul dengan Rasulullah. Coba angkat tangannya siapa yang tidak ingin berkumpul dengan Rasulullah. Jangankan kita nanti berkumpul dengan Rasulullah, di dunia saja sudah tidak dikasih melihat mukanya Rasulullah, itu sangat bahagia. Bagaimana kita berkumpul nanti di hadapan Allah bersama Rasulullah. Maka Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la ya'riful qadra arbah illa arbah. Tidak akan mengetahui kadar empat perkara kecuali dia berada dalam empat perkara. La ya'riful hayah illal maut. Tidak akan kita tahu la ya'riful qadral hayah qabla maut. Tidak akan kita pernah tahu kadarnya hidup, nikmatnya kehidupan sebelum kita mati. Maka kita yang masih diberikan kehidupan, jangan pernah terlewatkan lisan kita untuk menyebut asmaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah amalan kita yang mana kita mau bilang sukses bainal qubul wa raddina, antara diterima tidak diterima sama Allah. Kita mau bilang diri kita haji, antara dikabulkan atau ditolak oleh Allah, diterima dan tidak diterima oleh Allah. Zakat, semua amalah kita bainal qubul wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Kita membayangkan sekarang sholat kita cungkir balik setiap 5 waktu. Berapa yang cacat sholat kita? Terlebih kita yang perempuan, sholat cungkir balik, habis sholat gibahin orang. Yang laki habis sholat bohongi istrinya. Sholat yang mana yang mau diterima ini? Sholat yang mana mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau keadaannya seperti ini? Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifu syabab, dan tidak akan mengetahui qadra syabab, nikmatnya masa muda, illa al-haram, kecuali nanti kalau sudah tua. Mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kesehatan, masih kuat untuk pergi ke majelis ta'lim. Walhamdulillah, khususnya di Lombok Barat ini sudah banyak majelis ta'lim. Baik dari tuan gurunya, baik dari para habaibnya, sudah banyak. Sudah banyak. Maka jangan pernah kita untuk meninggalkan kesempatan untuk duduk bersama mereka, berselawat kepada Rasulullah SAW. Mumpung masih muda, yang perempuan, yang wanita-wanita, akhwat-akhwat mau pergi selawatan silahkan, tapi izin dulu sama orang tua. Kalau bisa pergi sama muhrimnya, mahramnya, harus pergi sama mahramnya.
Jangan pergi niat sholawatan, pergi sholawatan, waliyadzubillah, adab di sholawatan tidak ada. Majelis, ikut majelis, tapi adab sama majelis tidak ada. Niatnya pertama datang ke majelis sudah berubah, melihat ikhwan-ikhwannya, atau ya, niat-niat yang lain, sudah tidak ada gunanya sholawatan. Ya. Adabnya, kemudian adab-adab di dalam majelis juga dilihat. Ya. Qasidahan silahkan qasidahan, jangan musiknya koplo. Ya. Jangan musiknya koplo. Rasulullah itu paling benci seperti itu. Ya. Jangan musiknya koplo. Saya tadi pertama kali ya Allah syahdunya tahun aja, masya Allah. Terakhir lihat murid anak sudah tahu siapa anak bagaimana. Lihat 1, 2 ketawa semua, 3. Ya. Jangan dikoblokkan itu qasidah. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum. Siapa yang suka koplo itu? Siapa yang suka koplo? Ayo anak muda nih yang tahu siapa yang suka koplo? Hah? Sudah tahu kenapa dikoplokin qasidah. Ya. Sudah tahu kenapa dikoplokan. Nanti bukan hatinya yang teguh, bukan hatinya yang bersih, kepalanya yang goyang. Ya. Sudah kepalanya goyang, ini telunjuknya naik. Ya berbilang ya. Maka kalau ada majelis di mana majelis itu kau merasa nyaman, disebutkan namanya Rasulullah, tambah dekat sama Rasulullah, tambah dekat sama Allah, maka hadiri majelis itu. Ya, hadiri majelis itu. Ketika kau keluar nanti, ya, ketika kalian keluar, kemudian merasa ya Rasulullah cuma sebentar saja si Habib ini ceramahnya. Kok sebentar saja selawatannya. Nah itu berarti sudah ada bintik-bintik cinta sama majelisnya Rasulullah. Kalau sudah ada rasa ingin kembali lagi, meneteskan air mata kembali, merasa bahagia karena semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, maka itulah majelis yang sebenarnya. Inilah majelis yang sebenarnya. Maka melanjutkan katanya Imam Syafi'i radhiyallahu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, la ya'rifu qadra sihah qabla sukun. Tidaklah seseorang itu mengetahui kadarnya kesehatan kecuali nanti kalau sudah sakit. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan duduk di majelis ta'lim. Ya. Coba kita lihat orang-orang tua kita masih mau dia duduk di majelis ta'lim, masih mau duduk mendengarkan nasihat dari para ulama di dalam majelis ta'lim. Kita jangan pernah kalah yang muda-muda sama ayah-ayah kita yang sudah tua mau majelis ta'lim. Ya. Kita yang masih kuat, masih gagah, ya, masih perjaka, ayo majelis ta'lim. Ya. Jangan mau kalah. Yang datang-datang dah sebeh semua yang datang-datang. Yang sudah kakinya 1 dikubur yang datang ngeramitkan. Yang muda-mudanya dah tahu. Ya. Terlebih sekarang semua yang tua-tua saja. Sampai azan ya Allah. Sudah mau keluar atau tidak keluar suaranya sih mami tuan itu ya. Yang muda ya, padahal tahu ilmunya malu saya Habib Muazzam, malu dia sudah lupa. Padahal si pemuda ini sudah tahu makhrajnya bagaimana, yang azan yang benar, mat tobinya bagaimana, ininya semua sudah tahu.
Yang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tak kedengeran. Ya. Allah, udah lemas sudah. Ya. Yang muda-muda kasih. Ya. Mumpung masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita adalah generasi Islam yang selanjutnya. Kalau kita ngandelin orang-orang tua kita yang sudah kakinya satu dikubur, siapa lagi yang melanjutkan? Ya. Siapa lagi yang melanjutkan? Kita mau tetap muda insya Allah. Ya. Kita mau tunggu, tidak bisa. Kita yang masih muda harus punya generasi. Ya mumpung ini, yang pemuda-pemuda ini, ya. Manapun majelis, ada majelisnya Habib Hadi datang, ada majelisnya tuan guru ini datang. Tidak usah kita lihat tuan gurunya, sudah akan lihat yang datang, yang kita datang ini Rasulullah. Yang kita datang ini siapa? Rasulullah, bukan habibnya, bukan tuan gurunya. Yang kita datang ini Rasulullah. Orang kita, tujuan kita Rasulullah, bukan tuan gurunya. Tapi tetap hormat, muliakan beliau. Ya. Kemudian la ya'rifu, ya, la ya'rifu qadral ghina ba'dal miskin, ba'dal faqr. Tidak akan tahu kadarnya kaya itu kecuali nanti kalau dia sudah miskin. Kita yang punya harta, yuk sumbangkan untuk Rasulullah, sumbangkan untuk syiarnya namanya Rasulullah, syiarkan untuk Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagum-agungkan syiarnya Allah. Siapa syiarnya Allah? Siapa simbol-simbol di dalam agama ini? Al-Quran. Al-Quran bisa dapatkan di mana? Di pondok pesantren, hafizahnya. Bantu mereka yang tidak mampu. Kita punya kekayaan, bantu mereka. Mau lanjutkan sekolah, bantu mereka. Selama kita mampu. Anak-anak kita yang yatim, tak mampu bersekolah, bantu mereka sekolah. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita amanah satu kekayaan. Sudah kita selawatan bagus, hidup kita dikasih buat selawatan, harta kita bantu untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Coba bagaimana Rasulullah tak bangga nanti di yaumil qiyamah. Siapa dari umatku yang hidupnya dipakai sholawat, datang, Amir datang, ya, ini datang, Wira datang, semua datang. Yang pakai sholawat datang, yang tak sholawatan pergi, tak dikenal sama Rasulullah. Ya. Mana umatku yang masa mudanya dipakai untuk sholawatan sama Rasulullah? Yang muda-muda datang. Tapi tak dia mati muda ya, tak mati muda dia, mati dua dia. Ya, mati dua. Ya. Insyaallah panjang umur Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, disuruh datang dengan Rasulullah, datang. Ya. Kemudian mana orang-orang yang sehat, yang setiap harinya dengan kesehatannya dia selalu berselawat sama Rasulullah. Sama aku dengan Rasulullah. Datang. Kemudian mana orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu syiarnya selawat di setiap majelis-majelis. Mana dia? Panggil sama Rasulullah SAW. Yang bantu anak yatim, yang bantu pondok pesantren, yang bantu masjid, yang bantu musola, yang bantu majelis taklim. Mana dia? Dipanggil sama Rasulullah SAW. Nah kita ini pertanyaannya, kita ini di barisan yang mana? Kalau kita sehat, tak dipakai sholawatan. Umur kita muda, tak dipakai sholawatan. Tak dipakai dekat sama Allah, tak dipakai dekat sama Rasulullah. Ajib aja kita.
Dayu. Sekarang sudah tidak ada daya lagi, laut pergi. Kepulan daya pergi ke laut. Nanti pergi ke laut pun tengah-tengah perginya terus. Ya. Waliyahzubillah min dzalik. Maka pergunakanlah semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita hidupnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, ya, guru-guru kita diberikan umur yang barokah, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan tahun Najihin yang milad pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan, memberkahi, meridhai setiap langkahnya untuk bersalawat kepada Rasulullah. Serta majelis-majelis yang lain yang hadir pada malam hari ini, anak-anak majelis yang lain, mudah-mudahan semua kalian diberkahi dan ridhoi oleh Allah Subhanahu. Ingatlah tujuan kalian bersalawat bukan tujuan yang lain. Kalaupun ada yang memberikan fadhil, silahkan, alhamdulillah. Nahnu qaumun la natruk wa la narud. Kita adalah kaum yang tidak pernah minta dan tidak pernah menolak. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih jangan kecil hati. Tetaplah berselawat sama Rasulullah SAW, karena sekarang orang sudah banyak lupa sama Rasulullah. Orang sudah banyak lupa sama Allah. Bagaimana cara yang terbaik untuk mendekatkan mereka dengan Allah dan Rasulullah? Melalui majelis-majelis dakwah. Mudah-mudahan semua langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita semuanya mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, berkumpul bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan milad yang keempat dari Miftahun Najihin dari Pondok Pesantren Syekh Ahmad Suyuti yang ini mudah-mudahan menjadi tempat sebaik-baiknya wadah, tempat di mana masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari mereka semuanya. Dan majelis-majelis yang lainnya, ada majelis syabab, ada majelis dakwah maulid wa ta'lim, ada majelis nahnu natawahhadu. Mudah-mudahan semuanya majelis-majelis yang berada di sini, yang di luar sana, majelis-majelis Nurul Muhammad, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempatnya rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka semuanya di dalam majelis tersebut. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi tempatnya keluarnya para orang-orang soleh, keluarnya orang-orang yang dermawan, cendekiawan yang membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW. Ingatlah, ketika kita mampu berjuang dengan diri kita dan harta kita, Allah sudah menjanjikan kepada kita, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli setiap jiwa yang merelakan dirinya untuk mensyiarkan agamanya Allah. Harta yang dikeluarkan untuk mensyiarkannya agamanya Allah, simbol-simbol dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, maka mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah bersama orang tua kita, guru-guru kita, para anbiya, terkhusus pada kekasih kita yang setia ila yaumil qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara terakhir yakni doa, acara kita yakni seremoni tasyakuran
milad Miftahun Najihin NW yang keempat. Malam ini juga perlu kami sampaikan, kami mengundang dari rekan-rekan tim hadrah yang lain, di antaranya yakni tim hadrah Banul Hasan, Syaful Karim, Nur Muhammad dan yang lain-lain. Kepada rekan-rekan tim hadrah dari perwakilan yang kami sebut tadi untuk langsung ambil tempat di samping kanan kami untuk kita sama-sama mengikuti seremoni dari milad Miftahun Najihin NW yang keempat. Kami persilahkan. Sila yang tadi sudah kami koordinasikan, baik dari rekan-rekan Banul Hasan, Syaful Karim, Nur Muhammad, Syabab dan lain-lain yang hadir pada malam ini. Kami persilahkan untuk ambil tempat di sebelah kanan kami untuk kita mengikuti seremoni dari milad Miftahun Najihin NW yang keempat sebelum acara doa. Sila, ada? Ya, sila yang barusan kami koordinasikan di sebelah sini, sebelah kanan kami. Ya, silakan dari Banul Hasan. Di sebelah sini, di sebelah sini. Ya, silakan. Kami minta hadiah, dari rekan-rekan tim hadrah yang hadir malam ini untuk membawakan lagu Mabruk Alfa Mabruk untuk tim hadrah Miftahun Najihin. Kami persilakan tim hadrah yang lain perwakilan. Silakan. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Silakan Ustaz, Masya Allah jauh-jauh perlu datang. Ya, Masya Allah. Ya, silakan dari panitia menyiapkan silakan disiapkan langsung. Silakan yang vokal, yang darbun, yang bass, warbana, silakan. Jadi malam ini tiang atas nama Miftahun Najihin minta hadiah karena kita milad. Jadi kita minta hadiah untuk malam ini langsung gabungan dari tim hadrah. Ya, malam ini gabungan dari tim hadrah membawakan lagu Mabruk Alfa Mabruk untuk Miftahun Najihin NW. Silakan dari panitia disiapkan. Iya. Silakan Rabana tinggal satu teman-teman dari Banul Hasan. Sila dari Syabab. Ya, untuk vokalnya masih kurang. Ya. Ya, inilah seremoni dari milad Miftahun Najihin NW yang keempat. Malam ini alhamdulillah